Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah, kita kembali bertemu untuk pembelajaran materi IPA. Saat ini, Bumut akan menyampaikan materi tentang gerak. Kalian perhatikan, dan kita belajar bersama-sama tentang materi gerak. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi gerak adalah kompetensi dasarnya, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya, 1. Mendefinisikan konsep gerak. 2. Membedakan kelajuan dan kecepatan. 3. Membuat grafik kecepatan terhadap waktu pada GLB atau gerak lurus beraturan. Keempat, membuat grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kelima, menunjukkan konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertama, kita pelajari pengertian daripada gerak. Gerak yang ada dalam materi IPA ini berbeda dengan gerak yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam IPA, yang dimaksud dengan gerak, itu apabila suatu benda mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik yang ditetapkan sebagai acuan. Contohnya misalnya, apabila kita pakai tiker timer dan menggunakan mobil mainan, saat mobil mainan bergerak, maka dia meninggalkan tiker timer, maka saat itu juga akan terjadi perpindahan dari mobil dari tiker timer. Maka itu namanya adalah bergerak. Contoh gerak. Untuk contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, sebuah mobil bergerak dari terminal, maka dapat dikatakan bahwa 1. Mobil bergerak terhadap terminal. Artinya, mobil meninggalkan terminal yang digunakan sebagai titik acuan. Terminal juga bergerak terhadap mobil. Karena apa? Terminal dengan mobil akan berpindah terhadap titik acuannya, yaitu mobil. Terminal acuannya mobil, maka dikatakan juga bergerak. Sopir tidak bergerak terhadap mobil. Karena sopir tetap berada di dalam mobil, maka dia tidak berpindah dari titik acuannya, yaitu mobil. Tetapi sopir bergerak terhadap terminal. Karena apa? Karena titik acuannya terminal, maka sopir berpindah dari terminal. Maka dikatakan sopir bergerak karena berpindah dari titik acuannya. Dan sebaliknya, terminal juga bergerak terhadap sopir. Karena apa? Karena terminal berpindah dari titik acuannya, yaitu sopir yang berada di dalam mobil dan bergerak meninggalkan terminal. Jadi coba perhatikan anak-anak, gerak berarti berpindah dari titik acuannya. Dan kita melihat apa yang digunakan sebagai titik acuan. Dan kita lihat apakah benda tersebut berpindah atau tidak. Kalau berpindah, berarti bergerak. Tapi kalau dia tidak berpindah dari titik acuan, berarti tidak bergerak. Selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Coba kalian perhatikan. Bumut ulang sekali lagi dan tolong diingat. Kelajuan hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Contohnya misalnya, mobil melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Di sini mobil melaju dengan kecepatan 30 km per jam berarti dia mempunyai nilai, yaitu 30 km per jam, tapi tidak punya arahnya. Arahnya ke utara, ke selatan, ke barat, tidak ada sama sekali. Maka dikatakan ini adalah kelajuan, karena hanya memiliki nilai saja. Selanjutnya kecepatan. Kalau kecepatan, dia memiliki nilai dan sekaligus memiliki arahnya. Contohnya misalnya,
bola dilempar ke atas dengan kecepatan 20 km per jam. Berarti di sini ada arahnya. Kemana? Ke atas. Dan nilainya ada berapa? 20 km per jam. Perhatikan anak-anak. Anak-anak harus bisa membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kecepatan dan kelajuan, walaupun tadi Bumut sampaikan berbeda, tetapi mempunyai satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Meter itu satuan dari jarak yang ditempuh atau perpindahan. Dan sekon satuan daripada waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik acuannya. Maka kecepatan dan kelajuan satuannya yaitu meter per sekon. Selanjutnya gerak lurus beratuan atau biasa disingkat dengan nama GLB. GLB adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Ini kelihatannya memang agak susah ya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya, tapi ada. Nah, makanya di sini juga kita pelajari apakah itu gerak lurus berubah beraturan. Kalau digambarkan, dibuat grafiknya, itu hanya berupa garis lurus. Anak-anak perhatikan, waktunya selalu bertambah, tetapi kecepatannya tetap. Maka dikatakan, dan lintasannya adalah lurus. Maka dikatakan gerak lurus beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tadi Bumut cerita, ini sangat jarang sekali, karena kalau kita lihat ya, jalan kan mesti berkelok-kelok, padahal katanya kalau gerak lurus itu berarti jalannya emang lurus terus gitu. Dan tadi juga Bumut sampaikan, ada dan bisa dalam kehidupan nyata. Contohnya misalnya, suatu saat anak-anak baru berjalan di jalan tol yang itu lurus, jalan tol kan banyak yang lurus-lurus ya anak-anak ya. Nah, di situ lurus misalnya aja, 2 km ini lurus dan kecepatannya sama. Menempuh jarak 2 km dalam posisi lurus ini kecepatannya tetap yaitu 70 km per jam. Nah, maka ini namanya adalah gerak lurus beraturan. Mobil itu bergerak, lintasannya lurus di jalan tol yang lurus dan kecepatannya sama yaitu 70 km per jam. Contoh yang lain misalnya, apabila suatu saat kalian melemparkan benda pada ruang yang hampa, artinya ruang hampa itu tidak ada pengaruh gravitasi bumi sama sekali, maka benda akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Ini juga dikatakan merupakan contoh dari gerak lurus beraturan. Selanjutnya, beda lagi kalau gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kalau GLBB itu merupakan gerak benda dengan lintasan yang garis lurus, tapi kecepatannya setiap saat berubah. Nah, ini yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Artinya apa? Kita kan nggak mungkin ya anak-anak ya, jalan itu 70 km per jam terus dalam jarak 3 kilo. Nggak mungkin kan rasanya ya. Nah, tapi tentunya kan ada perubahannya ya. Ini saat ini menit pertama atau 5 menit pertama 70 km per jam. Berikutnya berubah 90 km per jam. Berikutnya berubah 60 km per jam. Nah itu ya. Makanya dalam grafik ini nanti gerak lurus berubah beraturan itu nanti akan memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Tapi tetap lintasannya lurus. Nah sekarang ada grafik percepatan GLBB. Kalau digambarkan, ini juga ada garis lurus dari waktu itu selalu ada perubahan. Ya, jadi tidak tetap beda dengan GLB tadi. Percepatan atau akselerasi merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus VT min VO dibagi T. VT itu kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya berapa? Ya, kemudian dikurangi VO, itu kecepatan awalnya dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Ya, itu merupakan percepatan. Contoh GLBB. GLBB nanti ada dua macam. Yang satu GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, contohnya misalnya ada buah yang jatuh dari atas ke bawah. Itu kan makin cepat ya. Kemudian juga bola yang meluncur dari bidang miring yang licin dari atas ke bawah itu mesti yang bawah itu makin cepat. Nah, kalau GLBB diperlambat itu bola dilempar ke atas. Makin ke atas gerakan bola makin lambat.
Bola menggelinding pada bidang yang kasar. Contohnya apa? Bola mbok gelindingke, digelindingkan, tapi dalam permukaan yang kasar, itu nanti makin lambat. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Silakan anak-anak mencari contoh dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat yang ada di sekitar anak-anak. Persamaan pada GLBB. VT sama dengan VO plus AT. VT itu kecepatan akhirnya, satuannya meter per sekon. VO kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A itu percepatan, T itu waktu, dan S jarak yang ditempuh. Di sini jarak yang ditempuh menggunakan satuan meter. Apabila nanti salah satu satuan itu diubah, maka semua satuannya harus mengikuti diubah juga. Catatan, untuk GLBB dipercepat, percepatannya adalah positif. Untuk GLBB diperlambat, percepatannya adalah negatif. Demikian anak-anak yang soleh dan solihah, pembelajaran kali ini bersama Bu Mutmainah. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang banyak, yang berkah dan bermanfaat. Kita akan bertemu kembali pada materi yang lain, pada kesempatan yang lain. Semoga Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu, belajar bersama kembali dalam keadaan sehat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian anak-anak yang soleh dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.